Halo, apa kabar semua? Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam mata kuliah ilmu falak. Temanya masih seputar menerapkan rumus perhitungan arah kiblat dalam memecahkan persoalan sehari-hari. Video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Nah, kompetensi yang diharapkan adalah kalian mampu menerapkan rumus perhitungan arah kiblat dalam memecahkan persoalan sehari-hari dan fokus pada bagaimana menggunakan kompas dan melakukan koreksi, lalu melakukan pengukuran arah kiblat dengan segitiga siku-siku. Yang perlu kalian persiapkan pertama nilai arah kiblat hasil perhitungan, kemudian kompas, lalu kertas cover, gunting atau cutter, penggaris besi, kemudian pen atau pensil. Tentu di video sebelumnya kalian masih ingat kan bahwa ada satu soal yang sudah kita kerjakan dan kita juga sudah mendapatkan nilai arah kiblat di Kota Sambas. Dan nilai yang kita peroleh adalah arah kiblat di Kota Sambas sebesar 67 derajat 43 menit 4,6 detik. Sudut B yang kita peroleh ini merupakan arah pada segitiga bola dari utara geografis atau utara sejati ke arah barat. Ingat ya, hasil itu diukur dari utara geografis bumi, nah bukan dari utara magnetis bumi. Arah utara di permukaan bumi ini ada dua. Pertama adalah utara sejati atau true north, kemudian yang kedua adalah utara magnetis atau magnetic north. Selisih antara keduanya disebut sebagai magnetic declination. Nah, dalam penggunaan kompas untuk pengukuran arah kiblat, kita akan melakukan koreksi deklinasi magnetik. There are two kinds of magnetic declination. The first is positive magnetic declination, and the second is negative one. When the magnetic north from compass points to the east, so it is a positive declination. And when the magnetic north from compass points to the west, it is a negative magnetic declination. And then how you can obtain the magnetic declination? Here is the way. Untuk mengetahui besar deklinasi magnetik, kalian bisa menggunakan beberapa aplikasi yang ada di Play Store. Kalian ketik Magnetic Declination Calculator. Akan tampil beberapa aplikasi. Untuk latihan kali ini, kalian disarankan menggunakan aplikasi CloudMag. Setelah terinstall, kalian bisa membukanya dan tampilan layar akan seperti ini. Nah, di layar kalian dapat melihat bahwa besar deklinasi magnetik adalah positif 0,1 derajat. Perlu kalian ketahui bahwa nilai tersebut dapat berubah seiring dengan perubahan tempat dan waktu. Melakukan koreksi deklinasi magnetik ini sangat mudah. Kalian hanya perlu menambahkan nilai deklinasi magnetik pada nilai B atau arah kiblat dari hasil perhitungan. Sekarang kita sudah memperoleh nilai B aksen yaitu 67 derajat 49 menit 4,6 detik. Maksudnya adalah arah kiblat 67 derajat 49 menit 4,6 detik ini diukur dari
utara magnetik atau utara yang ditunjukkan oleh kompas. Saatnya kalian menggunakan bahan dan perlengkapan yang sudah kalian persiapkan. Kita akan membuat sebuah segitiga siku-siku dengan alas 10 cm. Nah, tingginya dapat dicari dengan alas dikali tan B aksen. Sehingga kalian memperoleh tinggi segitiga adalah 24,526 cm. Sekarang kalian sudah punya sebuah segitiga siku-siku dengan alas 10 cm dan tinggi 24,526 cm. Harus kalian ingat bahwa dalam membuat segitiga siku-siku, pastikan sudutnya adalah benar-benar 90 derajat atau benar-benar siku-siku. Sketsa dengan hati-hati sehingga ukuran-ukuran tadi dapat terpenuhi. Oke. Di kesempatan kali ini saya menggunakan penggaris besi ya. Untuk menggambar kalian bisa memulai dari sebelah sisi baik kanan ataupun di kiri ya. Misal kita sebelah kanan saja ya. Pertama kita pastikan sudut yang terbentuk adalah siku-siku ya. Nah di sini ditandai saja secara sembarang karena asumsinya penggaris ini adalah sudah siku-siku ya, dan sebaiknya menggunakan penggaris besi. Kemudian kita buat panjang alasnya 10 cm ya. Nah di sini kalau penggaris besi ini di ujung penggaris sudah merupakan titik nol. Nah di sini tinggal dipaskan saja. Nah lalu tinggal kita garis saja ya sepanjang 10 cm ini. Oke, kita sekarang sudah dapat alasnya 10 cm. Kemudian tingginya 24,526 ya. 24,5 ya, 526 itu memang agak sedikit susah ya pembulatannya ya, 526 ya. 5 kalian bisa menggambar 24,5 ya. Karena dianggap pembulatan ya. 24,5. Oke, 24,5 di sini ya. Oke. Usahakan penggarisnya panjang ya. Saya menggunakan penggaris panjang 50 cm. Oke. Nah, ujung-ujungnya ini tinggal dihubungkan saja ya. Ini ada ujung alas, kemudian ujung dari tinggi ya, tinggal kita hubungkan saja. Oke. Nah, sekarang kita potong ya. Oke, sekarang kita sudah mempunyai sebuah segitiga siku-siku dengan ukuran alas 10 cm, kemudian tinggi 24,526. Di sini ukurannya adalah 24,5 cm ya. Oke, kita buka aplikasi kompas. Nah ini kita akan mencari arah utara. Pertama kita jauhkan dulu bahan-bahan yang terbuat dari besi ya. Nah ini untuk memudahkan kalian
memberikan tanda utara, ini pastikan azimutnya itu 0 ya, atau setidaknya 1 derajat juga tidak apa-apa. Nah sini masih 3 ya. Oke. Kita cari ya azimut. Nah ini sekarang kita sudah punya azimut 0. Kalau menggunakan Android, kalian pastikan di sini menunjukkan angka 0 ya. 0 artinya apa? Artinya arah HP ini rata-rata sudah menunjuk ke arah utara ya. Kasih tanda ya. Sekarang kita beri tanda begini. Ini yang sehingga kita sudah mempunyai utara garis ini ya. Ini utara. Nah, adapun yang lebih akurat adalah kalian menggunakan kompas ya. Adapun kompas yang direkomendasikan biasanya mereknya ini bermacam-macam ya. Salah satunya ini kompas Sunto ya. Ini cukup akurat ya. Di sini sudah pas ya. Antara ini kalau saya putar begini kan, nah ini ada semacam bagian gambar gitu ya, untuk memastikan bahwa sudah pas antara jarum dengan tanda yang ada pada alat ini ya. Ini tinggal kita garis begini ya. Ini utara, ini menggunakan kompas Sunto ya. Kalau ini kompas Android. Nah, ya selanjutnya adalah kita menghimpitkan segitiga ini ke garis utara yang sudah kita buat ya. Bisa menggunakan garis yang Android ini, juga bisa menggunakan dari kompas asli ya. Nah di sini tinggal ini, ingat ya, yang dipaskan itu adalah bagian alasnya ya, alas ya, bukan bagian tingginya, bukan, tetapi bagian alas ya, dimana siku-siku itu menghadap di utaranya ya. Ini siku-sikunya di bagian utara menghadap ke sana, kemudian himpitkan alasnya. Ini cukup harus hati-hati ya, agar teliti ya. Nah sekarang kalau sudah berhimpit, kita ambil penggaris, oke. Nah, penggarisnya tinggal kita himpitkan lagi ke segitiganya ya. Oke, ini sudah himpit ya. Oke, kita tandai. Sekarang kita tandai seperti ini. Nah, kita sudah punya arah kiblat ini ya. Nah, inilah arah kiblat. Nah, sekarang saatnya kita menentukan garis kiblat. Pertama adalah cari arah utara menggunakan kompas, sehingga kita mengetahui utara magnetik. Kemudian, himpitkan alas segitiga ke garis utara. Nah, selanjutnya adalah beri tanda garis pada tepi sisi miring segitiga. Nah, garis itu adalah garis kiblat. Selamat mencoba ya. Sampai jumpa.